Data adalah minyak baru, komoditas utama dalam peperangan modern. Setiap detik, lebih dari 1.200 serangan siber menghantam perusahaan dan pemerintahan di seluruh dunia. Di garis depan perang, tak kasat mata ini berdiri sebuah negara, China. Ekosistem digital terbesar di dunia. Tapi bagaimana China menjaga datanya dari peretas di era spionase digital ini? Dengan lebih dari 1 miliar pengguna internet dan industri yang terdigitalisasi dengan sangat cepat, China adalah target sempurna bagi para peretas. Kota pintar, transportasi 5G, rumah sakit AI semuanya saling terhubung dalam jaringan raksasa. Ketika data bergerak secepat kilat, ancaman bergerak lebih cepat. Bayangkan saja, setiap transaksi digital, setiap data kesehatan, setiap pergerakan logistik, semuanya adalah pintu masuk potensial bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dunia yang serba terhubung ini, kenyamanan datang dengan risiko yang sepadan. Ransomware yang melumpuhkan sistem, spionase negara yang mencuri rahasia dagang dan militer, sabotase infrastruktur vital seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi. Semua itu bukan sekadar teori konspirasi dari film fiksi ilmiah, tetapi realitas pahit yang terjadi setiap hari di seluruh dunia, termasuk di China. Serangan-serangan ini tidak hanya mengancam kerugian finansial, tetapi juga stabilitas dan keamanan sebuah negara secara keseluruhan. Menghadapi ancaman nyata ini, China tidak tinggal diam. Pemerintah membentuk Komisi Keamanan Siber dan Informatika Pusat, sebuah badan tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping. Misinya jelas, melindungi data negara, menegakkan kedaulatan digital nasional, dan memastikan setiap jengkal ruang siber berada di bawah pengawasan. Bagi China, keamanan siber kini setara dengan keamanan nasional. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan pilar utama pertahanan negara di abad ke-21. Kita semua mungkin pernah mendengar tentang Great Firewall. Dulu, fungsinya lebih dikenal untuk mengendalikan arus informasi dari luar. Namun kini, ia telah berevolusi menjadi perisai digital super canggih. Great Firewall modern diperkuat dengan kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi anomali lalu lintas data secara real-time, teknologi Deep Packet Inspection untuk menganalisis isi paket data yang lewat, serta kontrol rute terenkripsi yang mampu mengalihkan dan memblokir serangan sebelum mencapai targetnya. Tentu saja, perisai canggih butuh fondasi yang kokoh. China telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang masif. Ini mencakup pembangunan pusat data super aman yang tahan terhadap serangan fisik dan digital, hingga pusat intelijen ancaman siber yang beroperasi 24/7. Setiap sistem kritis, mulai dari perbankan hingga jaringan listrik, kini memiliki lapisan pertahanan berlapis, seperti benteng abad pertengahan yang dibangun kembali di era digital. Kecerdasan buatan atau AI menjadi senjata utama China dalam perang siber ini. Salah satu contohnya adalah sistem Sharp Eyes atau Xiaolia. Sistem ini mengintegrasikan jutaan kamera pengawas sensor Internet of Things IoT dan analisis perilaku digital untuk mendeteksi anomali secara instan. Jika ada aktivitas mencurigakan, sekecil apapun, sistem akan langsung memberikan peringatan, memungkinkan respons cepat untuk mencegah potensi serangan sebelum meluas. Perlindungan juga difokuskan pada sektor-sektor paling vital. Bayangkan jika pembangkit listrik tenaga nuklir diretas, atau sistem perbankan nasional lumpuh, atau data penerbangan dimanipulasi. Dampaknya akan sangat katastrofik. Oleh karena itu, industri kritis seperti energi, keuangan, penerbangan, hingga rantai pasokan militer kini dilindungi oleh sistem pertahanan siber berlapis yang dirancang khusus. Satu kebocoran data saja di sektor ini dapat mengguncang stabilitas nasional, dan China berusaha memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi. Selain pertahanan teknis, China juga membangun benteng hukum yang kuat. Undang-undang Keamanan Data, Data Security Law, dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Personal, Information Protection Law, memberlakukan aturan yang sangat ketat. Di antaranya, data penting warga dan negara wajib disimpan secara lokal di dalam wilayah China. Perusahaan asing yang beroperasi di sana juga wajib mengikuti audit dan pemeriksaan keamanan nasional. Dalam keadaan darurat siber, pemerintah bahkan memiliki wewenang untuk mengambil alih kontrol data dan sistem untuk menanggulangi serangan. Di balik layar pertahanan sipil, ada unit siber elit dari Tentara Pembebasan Rakyat PLA yang terus melakukan operasi defensif dan ofensif. Mereka bertugas melindungi rahasia negara, mengamankan aset-aset militer strategis, dan menggagalkan kampanye spionase atau sabotase berbahaya sebelum sempat mencapai wilayah China. Mereka adalah prajurit tak kasat mata di garis depan peperangan digital. Di level korporasi, filosofi baru dalam keamanan siber mulai diadopsi secara luas. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Ini adalah inti dari arsitektur keamanan Zero Trust. Setiap perangkat, setiap pengguna, setiap koneksi harus diverifikasi secara ketat sebelum diberikan akses ke jaringan.
bahkan jika mereka sudah berada di dalam sistem. Perusahaan-perusahaan di China kini menerapkan autentikasi identitas berlapis, enkripsi ujung ke ujung, dan segmentasi jaringan untuk meminimalkan risiko jika terjadi penyusupan. Namun, perang ini tak pernah benar-benar berakhir. Ketegangan siber antar negara terus meningkat. Para peretas terus berevolusi, menemukan celah-celah baru, dan mengembangkan metode serangan yang lebih canggih. China sadar bahwa mereka tidak bisa berpuas diri. Mereka harus terus berlari, terus berinovasi, dan terus waspada, karena musuh di dunia maya tidak pernah tidur. Kedepan, China tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga berambisi untuk memimpin inovasi keamanan siber global. Proyek-proyek masa depan mencakup pengembangan enkripsi tahan kuantum yang secara teoretis tidak dapat dipecahkan, membangun jaringan 6G yang aman sejak dari desain awalnya, dan memperkuat konsep kedaulatan digital. Perang siber global baru saja dimulai, dan China bertekad untuk selalu berada selangkah di depan. Jika video ini memberikan wawasan baru untuk Anda, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk analisis mendalam seputar teknologi dan geopolitik global berikutnya. Terima kasih sudah menonton.